Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa semua. Untuk mengawali pelajaran hari ini, silakan berdoa, dilanjutkan dengan tadarus. Saya presensi dulu. Aditya Andrian Saputra, Agus Herdianto, Ahmad Saifuddin, Augusna Aurel, Al-Kafiq Surya, Alif Mustafa, Angga Rahmanto, Ardi Prastya, Arfi Aryadita, Arif Nurhuda, Ayis Gangsar, Bintang Fahim Ridho, Dimas Adi Kurniawan, Izar Alia, Faharis, Hafiz Ihsan, Irfan Bayu, Jausa Putra, Luki Azizah, Masidik Epi, Muhammad Husain, Muhammad Ramadan, Novan Ergi, Panji Pramana Putra, Raihan Eka Junian, Rasya Ananda Putra, Rasendria, Raihan Akbar, Revaldo, Ardian, Riko, Rizel, Rizky Bayu, Satria, Teguh Juniarto, Umar Abdul, dan terakhir Wahyu Nugroho.
Berikutnya saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi peluang usaha internal dan eksternal yang ada di SMK. Insya Allah siap. Ya, belum dibuat kan? Sampun. Ya, sampun ada yang belum. Kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seorang memilih bisnis untuk bisa mencapai tujuannya. Usaha itu ada dua, di lingkungan sekolah dan eksternal sekolah. Jadi internal sekolah apa yang bisa? Hakim bener. Koperasi bener. Lagi? Bengkel ya, baru pas bengkel itu ya. Berikutnya yang kedua, eksternal. Eksternal itu dua. Ya, Mas. Ya, usaha apa yang ada dua banyak toh? Warung bener. Apa lagi? Kaki lima. Pedagang kaki lima ya bener. Apa lagi? Fotokopi ya. Angkringan. Tiga. Ya, kita ya video juga ya. Selamat ya berarti. Faktor yang kedua adalah faktor perubahan. Faktor perubahan merupakan
diimplementasikan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, dan juga hewan, promosi dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Itu adalah tidak dari faktor keuangan. Selanjutnya faktor ketiga pada sila wirausaha adalah perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan yang pada sila usaha agar usaha yang menjalankan bisa arah dan tidak asal berjalan. Maka dibutuhkan memiliki matang perencanaan dapat dimulai saat usaha itu memungkinkan. Misalkan produk apa yang mau dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumen sasarannya, di mana tempat usahanya, serta siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha. Itu adalah penjelasan dari faktor perencanaan. Sedangkan faktor yang terakhir adalah faktor pemasaran. Pemasaran produk merupakan faktor yang sangat penting. Sebagus apapun produk, bila kita tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak dapat menjangkau konsumen. Oleh sebab itu, harus dipikirkan, misalkan siapa yang akan memasarkan produk, siapa yang akan beli atau membeli potensial produk, serta apa strategi yang digunakan. Selain faktor di atas, keberhasilan seorang wirausaha dan usaha menurunkan biasa harus dilandasi dengan falsafah yang benar dan aman. Durian ini apa itu Doraemon? Doraemon berasal dari singkatan. Yang pertama adalah dream. Dream adalah memiliki impian. Kemudian opportunity atau mau mencari peluang usaha. Kemudian reform menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. Selanjutnya action, yaitu melakukan suatu tindakan. Energi, memiliki semangat yang tinggi. Mapping, yaitu bisa melakukan pemetaan usaha dan analisis SWOT. Selanjutnya organizing, yaitu bergabung dengan organisasi atau perkumpulan yang terakhir atau aplikasi yang luas. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha, kita masuk pada materi terakhir pada pertemuan pertama ini, yaitu faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Menurut Silver, yang menyebabkan wirausaha gagal, usahanya adalah yang pertama, tidak kompeten dan manajemen. Kedua, kurang berpengalaman. Tiga, tidak bisa mengelola keuangan. Empat, lokasi yang kurang. Kita komentarnya? Terus. Oh, bagus. Yuk, gimana komentarnya? Komentar. Sangat keren. Keren. Bisa. Terus apa lagi? No comment. Kalian ini tidak bisa lanjutkan usaha apa tidak? Iya. Siapa yang tidak bisa usaha? Jauh. 2, 3, usaha apa kalian yang akan Outlet dulu. Outlet. outlet? Yang lainnya? Outlet ikut outlet. 2, 3. 2, 3, ya boleh. Terus sekarang maksudnya sekarang kalian saya bentuk kelompok 4-4. Aduh. Di sini saya bentuk kelompok 4 tadi sudah saya kan ya mas materinya 4, ini juga 4, ini 4, 4. Silakan kalian berdiskusi. Ini tuh bagus. Halo, apa itu? Di sini juga 4, diaktifkan. Silakan berdiskusi. Oke, Berikutnya kalian berdiskusi. Yuk diskusi yuk mas yo. Yuk silakan berdiskusi. Sopan. Gak apa-apa dihidupkan terus. Nanti tak ada. Nanti sekarang.
Bisa aku tak Bu? Iya, tapi itu sampai akhir sampai gimana? Nanti ya buku sampai akhir sebenarnya. Nanti Pak edit sebenarnya. Aku bisa. Orang atas saya bisa ditawar loh. Apa? Minggu. Iya. Kasih ya. Oh. Atas saya. Wes, boleh kau sih ditawar. Silakan berdiskusi. Ini ngopo? Ya. Si tadi yang sudah bisa sebenarnya ini. Iya. Pedal kamu cepet. Iya, pilih kalian yang benar. Oh, ya. Ayo. Gimana? Ayo Mas menggunakan silakan cek GPT atau Google. Kalau ada sudah yang siap silakan boleh maju ke depan. Yuk siapa yuk siap yuk. Oh sudah siap boleh maju ke depan. Nomor satu tentang apa kan? Mas, enggak di depannya di sini. Silakan ya Mas presentasi ya sini. Ini kursinya. Ayo. Ini kursinya ini. Iya. Sama ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasikan yaitu peluang usaha las. Kita bisa lihat di sini ada suatu video dan bisa kita amati, bisa mulai. Agak geser nggak apa-apa? Geser biar kelihatan. Enggak, nanti sakit. Diberapa nggak suaranya, Mas? Volumenya. Kali ini saya akan mencoba di peranggapan antara sumber daya yang disediakan oleh 15 menit Ya, silakan yang lainnya siapkan pertanyaan ya nanti. Deskripsi umum tentang bengkel las. Yang pertama yaitu mesin las. Bengkel las dilengkapi dengan berbagai jenis mesin las seperti mesin las listrik, mesin las gas, dan mesin las titik. Yang kedua ada bahan logam. Di dalam bengkel las berbagai jenis bahan logam seperti baja, besi, aluminium, tembaga, dan lainnya digunakan untuk membuat atau memperbaiki produk, dan persiapan dan pemilihan bahan yang tepat sangat penting dalam proses pengelasan. Yang ketiga ada peralatan keselamatan. Keselamatan adalah prioritas dan paling utama di bengkel las. Pekerja harus menggunakan perlindungan pribadi seperti helm pelindung, kacamata, sarung tangan, dan pakaian pelindung untuk melindungi diri dari percikan logam cair dan panas. Gantian boleh sama temennya, silahkan. Ayo, Mas, yuk semangat, yuk. Ini nggak apa-apa di bawah kursinya. Sertifikasi dan kualifikasi sebagai dasar bengkel las mempekerjakan pengelas bersertifikasi yang memiliki pelatih dan kualifikasi khusus dalam teknik pengelasan tertentu. Hal ini penting untuk memastikan hasil pengelasan yang kuat dan aman. Proyek yang dilakukan bengkel las dapat mengerjakan berbagai proyek, mulai dari pembuatan struktur lengkap seperti jembatan dan bangunan hingga pekerjaan kecil seperti perbaikan kendaraan atau peralatan rumah tangga. Oke, dan langkah-langkah awal yang perlu kita ambil untuk memulai sebuah peluang usaha di bengkel las. Yang pertama ada pengumpulan modal. Pengumpulan modal itu sangat penting dalam usaha bengkel las. Dan yang kedua ada pemilihan struktur usaha. Pemilihan struktur usaha atau keputusan strategis yang harus diambil oleh seorang pengusaha ketika mereka memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Yang ketiga ada perizinan dan perencanaan. Yang pertama, perizinan atau proses mendapatkan izin atau lisensi resmi dari otoritas pemerintah atau badan pengatur yang relevan untuk melakukan bisnis atau kegiatan tertentu. Dan yang kedua, perencanaan adalah proses merupakan tujuan dan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan usaha. Yang ketiga ada pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan, menawarkan, dan menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan atau usaha target. Yang kelima ada operasional. Operasional adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau bisnis. Nah, yang paling penting nih, resiko usaha bengkel las dalam peluang usaha. Yang pertama ada resiko keuangan. Resiko keuangan termasuk biaya tinggi untuk peralatan dan perawatan fluktuasi, harga sumber cadang, dan ketidakmampuan untuk mengelola kas dan keuangan dengan baik. Yang kedua ada persiapan yang ketat. Bisnis bengkel sering menghadapi persiapan yang tinggi di pasar. Risiko ini dapat membuat sulit untuk mempertahankan dan menarik pelanggan. Yang ketiga ada teknologi dan perkembangan industri. Perkembangan teknologi dalam otomotif dapat mengubah cara bisnis bengkel beroperasi. Risiko ini mencakup perubahan dalam permintaan pelanggan terhadap jenis perbaikan atau layanan tertentu. Oke, mungkin sekian presensi dari kelompok 1. Bila ada salah kata dan tutur kata, kita meminta maaf. Diskusi dulu Mas, ada yang tanya dulu silakan. Yang mau tanya mungkin? Yuk Mas, yuk tanya. Yuk tanya, apa aja? Yuk tanya nih Mas, tanya. Ya silakan tanya. Yuk silakan bertanya, bisa menggunakan Google bantuan atau ChatGPT, silakan. Yuk bertanya, yuk semangat, yuk tanya. Mas Ardi mungkin Yuk Mas Ardi mau tanya, Mas Aditya. Ada tuh. Yuk. Mas Angga. Mas Angga. Mas Teguh. Oh enggak. Yuk silakan nih tanya. Mas Husen mungkin mau tanya. Yuk Mas Husin. Cok. Ayo tanya. Arfi tanya. Agak mau tanya. Bintang mau tanya. Akmal. Yuk Bintang tanya. Ayo bertanya, ayo semangat. Oh, Rama mau tanya. Ayo tanya. Yuk tanya. Yuk. Sih bertanya. Ya, sip. Ayo Mas Adi, silakan bertanya. Seberapa besar peluang kita menjadi usaha las? Yuk, seberapa besar kita untuk menjadi pengusaha las? Boleh cari di Google silakan. Boleh di boleh silakan. Yuk Mas, boleh cari di mana-mana, boleh silakan. Yuk, boleh yuk Mas. Berapa besar peluangnya? Nah, untuk saat ini ya Mas, saya pancing banyak yang namanya pohon sudah ditebang. Nah, pohon ditebang diganti dengan apa? Besi. Kayu udah. Untuk besi atau kayu kan menggunakan las. Yuk gimana yuk? Untuk menjalankan bisnis bengkel las saat ini memiliki prospek yang cukup baik di masa depan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pembangunan konstruksi, sehingga masyarakat memerlukan jasa pengelasan untuk membuat pagar, tralis, kanopi, dan lain sebagainya. Bisnis ini juga bisa dijalankan di rumah untuk menambah penghasilan. Namun, rumah Anda harus memiliki halaman yang luas atau ruang terbuka yang cukup luas. Apakah Anda tertarik menjalankan bisnis las? Jika ya, sebaiknya mempelajari lebih dalam cara dan bagaimana seluk-beluk usaha yang satu ini. Tapi sebelumnya Anda juga bisa simak video tersebut ya. Jadi kita juga bisa lihat dari sini, kita bisa belajar bahwa untuk memulai usaha tidak gampang. Oke, bagus pertanyaannya. Bagus sip, yuk ada yang lain? Pertanyaan yang lain yuk Mas yuk. Yang tanya lagi? Sip, Mas Abi bagus. Yuk siapa lagi yuk? Yuk Mas, aku yuk bertanya. Ayo, siapa lagi? Irfan. Rehan. Yuk Han, tanya Han. Saya mau tanya. Husen yuk. Yuk Mas yuk. Yuk Mas, yuk bertanya.
Ini Mas Husin mau bertanya Mas? Dimas ya. Oh Dimas, yuk Dimas yuk. Resikonya apa? Resikonya apa ini Mas? Ada pertanyaan apa resikonya dari usaha las? Ya. Yuk, apa resikonya yuk Mas yuk? Tangannya bungkul. Resiko dalam usaha las. Oke Mas Dimas, tadi pertanyaannya apa? Resiko dalam usaha las. Nah, resikonya kita bisa ada beberapa, yaitu yang pertama pasti menghasilkan suara yang keras, dehidrasi karena lingkungan yang panas, dan sengatan listrik. Itu kadang kita merasakan sengatan listrik yang konstan. Nah, terus cedera mata, kadang kita bisa seperti ada yang apa ya, seperti panas gitu ya matanya, dan posisi kerja yang tidak nyaman. Terkadang kita juga merasakan susah untuk menjalankan usaha las. Dan resiko yang paling besar adalah kebakaran. Terkadang banyak sekali kejadian yang sudah menimpa para pengusaha las. Yang paling bahaya lagi yaitu ledakan. Ledakan biasanya terjadi pada inverter las ya. Nah, itu terkadang biasanya inverternya sudah panas dan tergantung besi juga yang kita ledakkan. Oke. Makasih Mas Dimas setelah bertanya. Ada lagi pertanyaan sebelum? Berapa modal pertama usaha pengelasan? Yuk modal pertama usaha pengelasan berapa Mas? Ada sapi sih. Gak usah ada sapi. Bapak boleh cari. Nah, untuk biasanya para pengusaha las harus menyiapkan yaitu paling minimal budget dari kisaran 10 sampai 15 juta. Modal tersebut biasanya digunakan untuk membeli mesin las listrik, terus ada gerinda, mesin bor, terus pemotong besi, kompresor, dan peralatan lainnya yang menunjang. Terkadang juga kita tidak perlu membutuhkan biaya banyak. Terkadang kita bisa menyicil dari inverter las, yaitu mesin las listrik, terus ada gerinda dan mesin bor. Mungkin itu pertanyaan dan jawaban. Ada yang mau tanya lagi? Kita sudah. Oke. Silakan, ada yang bertanya lagi? Tidak ada yuk. Oke, untuk sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin bila ada salah kata dan kata yang salah, kami minta maaf. Dalam sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Berikutnya kelompok 2. Kelompoknya teman-teman kan. Yuk Mas, 2. Yuk, silakan. Ayo yuk. Kelompok 2 silakan. Untuk kelompok 2 silakan maju di depan. Yuk kelompok 2. Ayo. Kelompok 2 Mas. Yuk kelompok 2 ayo. Oh ya, sebentar untuk penilaian tadi siapa Mas namanya? Lama. Sebentar. Ardi Bu.
Riko. Riko. Terus? Bayu. Haris. Apa? Pak Haris. Pak Haris. Pak Haris. Terus? Siapa tadi? Oh, bagaimana? Yang satu siapa? Pak Haris, Bu. Riko, Bayu, Farid, Gigi. Alfasi. Alfasi, bilangnya bagus ya. Bagus, bilangnya baik. Baik. Yuk, berikutnya kelompok pertama. Pertama kelompok kedua. Yuk, berikutnya kelompok kedua. Tempatnya api ada. Mas, ayo maju. Yuk, satu kali lagi. Arfi Arya dan kawan-kawan. Ayo. Alhamdulillah. Yuk, Mas. Yuk, maju. Ayo semangat. Ayo maju. Ayo silakan maju. Yuk lagi, videonya sudah saya. Nih videonya. Yuk maju. Siap. Tentang cantik. Ayo. Yuk ini tentang cantik. Yuk maju yuk. Ayo. Lihat tentang cantik. Nah, silakan. Nah, sip. Pakai kursi. Ini dicapai kursinya. Ini loh sini. Ini. Ayo sini. Ayo. Oh iya, untuk videonya diperpanjang atau diperpanjang biar teman-teman yang presentasi tentang kantin sekolah ya. Berarti ini ada di internal. Yuk silakan. Yuk silakan. Lama-lama juga tersebut Iya mas. ceritakan tentang silakan tentang resiko mengalami setelah dan bagaimana cara pasti sebuah resiko. Itu tentang cara pendengar yang beresiko tentang masuk sekolah adalah cara ruang di dalam sekolah yang diberikan untuk menyediakan makanan dan minuman kepada para siswa. Guru dan staf sekolah ini adalah tempat yang penting dalam lingkungan sekolah karena berfungsi sebagai tempat untuk makan bersosialisasi dan mengenalkan anggota masyarakat sekolah. Sampai macam ini. Berikut kantin sekolah. Kantin sekolah biasanya terletak di area sudah diakses oleh siswa dan staf. Biasanya mereka berada di gedung utama sekolah atau sekitar area yang digunakan oleh siswa seperti aula atau lapangan. Kantin sekolah menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman. Itu dapat untuk makanan ringan seperti roti, kue, ringan, utama seperti nasi, mie atau makanan sebagai nanti biasanya
sekolah. Beberapa kantin yang masih buka pada saat acara-acara di sekolah. Mereka makanan dan minuman di sekolah biasanya relatif terjangkau agar dapat diakses oleh sebagian besar siswa. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses ke makanan yang sehat atau terjangkau. Kantin biasanya dilengkapi dengan meja, kursi atau tempat duduk yang nyaman sehingga siswa guru dan staf dapat. Oh iya, yang bertanya tadi siapa? Adi? Bersosialisasi dilengkapi. Masih deh. Juga memiliki area terbuka atau Rama. makan. Yang bertanya tadi? Mas. Ayo mas, kita lanjutkan. Biasanya kami sekolah oleh staf sekolah atau petugas khusus untuk melakukan adaptasi pengunjung selama waktu makan. Kebersihan dan rapi sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan siswa. Kami harus terlalu dibersihkan dan dilestarikan untuk menghindari penyebaran corona. Kantin sekolah juga merupakan tempat di mana siswa dapat menjalani interaksi sosial dengan teman-teman mereka, menonton dan bersantai sejenak. Ini dapat membantu membangun hubungan interpersonal yang sering dalam sekolah. Langkah-langkah awal yang disebut dalam makanan mulai sebuah usaha kantin sekolah adalah mulai sebuah usaha kantin sekolah menunjukkan langkah dan langkah awal yang tepat. Teguh, ayo Teguh. Rencana bisnis yang mencapai tujuan fungsi dan usaha perencanaan anggaran awal biaya pemberian peralatan semua infak dan pembangunan juga melakukan strategi harga dan memperbaiki kesehatan dan ini harus dilakukan. Bisa usahakan perizinan dan regulasi yang berlaku di anggaran dan sekolah di daerah dan memiliki semua persyaratan penting dan dari sini ini tentang kantin sekolah. Aku Bu. Yuk silahkan, masih dek lagi. Masih dik lagi. Oh, masih dek lagi ya. Apa modal usaha kantin Bu? Wong. Yuk berapa mau dia usaha kantin yuk? Ini ada teman kalian. Yuk berapa yuk usaha? Berapa umur penjual kantinnya? Ini pertanyaan ya.
Ya berapa ya? Kira-kira berapa? Apa 2 juta? Ya, 5 juta cukup enggak? Oh, sekitar 2 jutaan ya mas. Misalnya untuk beli makanannya, misalnya soto, bakso itu ya. Ya mas, ada pertanyaan lagi sebelumnya? Bu. Ya mas. Ada. Saya sebentar mas. Yuk, silakan bertanya. Ya, saya mau tanya, ada berapa fasilitas yang ada di kantin? Fasilitasnya banyak ya. Yuk, apa aja? Misalnya kalian makan di kantin, makan terus tempatnya ada apa lagi? sendiri yang cukup untuk menjual makanan dan minuman, sarana air bersih, sarana area makanan, sarana yang mendukung kegiatan sosial dan ventilasi. Ya. Sekian presensi dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan buat semua. Terus penilaian kelompok 2 siapa tadi? Kelompok 2. Mas, kelompok 2. Kelompok 2 siapa tadi namanya? Kelompok 2 siapa mas? Irfan Bayu. Terus Ahmad Said. Oke, terus Taufan sama Terus tadi yang bertanya siapa? Saya Bu. Sini aja. Ibu. Tapi itu masih dek. Yang bertanya tadi masih dek sama Nur. Saya. Ada ke? Dari Ibu. Ya, Ibu sendiri siapa? Rizky Bayu. Itu belakang mas? Rama. Sudah yang bertanya. Nah, terus dapat disimpulkan apa hari ini bahwa peluang usaha adalah kegiatan usaha yang bisa dilakukan di internal sekolah maupun di eksternal sekolah yang kita pelajari saat ini. Jadi tadi tujuannya ya berarti siswa mampu memahami peluang usaha dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan kita dan eksternal dengan menerapkan solusi usaha. Nah, dari tujuan ini diharapkan kalian besok kalau sudah lulus kalian bisa berusaha sendiri baik di sekolah, internal atau eksternal. Nah, dari sini kita refleksi dulu ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Mas, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Baik, menyenangkan. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih untuk hari ini. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri aja. Silakan dipimpin berdua, salah satu mas. Yuk, silakan. Berdua. Enggak.